Pernah kebayang nggak? Ada sebuah cerita yang saking kuatnya, sampai-sampai 12 orang rela mati demi cerita itu? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu argumen sejarah yang paling kuat, warisan para rasul dan kemartiran mereka. Kita akan coba bedah bareng-bareng logika di balik pengorbanan yang kedengarannya mustahil ini. Oke, kita langsung aja ke jantung permasalahannya ya. Coba deh pikirin ini sebentar. Kenapa sih 12 orang dengan latar belakang yang beda-beda banget, ada nelayan, pemungut cukai, bahkan aktivis, bisa kompak? Dan bukan cuma kompak biasa loh, tapi mereka semua rela disiksa sampai dieksekusi dengan cara yang brutal, cuma demi mempertahankan satu cerita yang sama. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Ini tuh bukan cuma pertanyaan soal iman, tapi ini beneran sebuah misteri sejarah. Dan untuk memulai memecahkannya, kita harus kenalan dulu siapa sih ke-12 orang ini? Yang bikin ini makin membingungkan itu ya komposisi kelompok mereka. Mereka ini bukan geng yang isinya seragam semua. Coba bayangin, nelayan biasa, terus ada pemungut cukai yang notabene dibenci sama masyarakat. Bahkan ada aktivis politik juga. Mereka ini ya, orang-orang biasa yang hidupnya tiba-tiba terikat jadi satu karena sebuah peristiwa yang luar biasa. Sekarang, yuk kita coba analisis ini dari sudut pandang logika murni. Anggap aja nih, sebentar aja kita anggap cerita mereka itu bohong besar. Kalau beneran bohong, kita harus tanya dong, apa sih motivasi orang buat bohong? Ya kan, pada dasarnya orang itu bohong buat apa sih? Buat cari untung pribadi. Ini udah hukum alam lah, bohong itu biasanya jadi alat buat dapetin sesuatu yang kita mau. Nah, disinilah letak kejanggalannya. Biasanya orang bohong itu buat dapat sesuatu. Uang, kekuasaan, biar jadi terkenal. Tapi para rasul ini, apa yang mereka dapat dari kebohongan mereka? Penganiayaan, siksaan, dan puncaknya, kematian yang kejam. Logikanya nggak nyambung kan? Nggak ada untungnya sama sekali buat mereka. Dan inilah inti argumennya. Gini deh, orang mungkin aja rela mati buat sebuah keyakinan yang keliru, sesuatu yang mereka pikir benar. Tapi nggak akan ada orang waras yang mau mati demi sebuah kebohongan yang dia bikin sendiri. Karena dia pasti tahu 100% kalau itu semua cuma rekayasa. Oke, kalau mereka nggak mati demi kebohongan, terus apa dong penjelasannya? Argumen ini sekarang beralih dari apa yang nggak mereka dapatkan ke apa yang mereka klaim sebagai alasan sebenarnya dari pengorbanan mereka. Ini perbedaannya krusial banget. Para rasul ini nggak mati demi sebuah mitos yang mereka dengar dari orang lain, atau sebuah teori filosofis yang mereka pelajari di buku. Mereka mati demi sesuatu yang mereka klaim telah mereka saksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Dan inilah inti klaim mereka sesederhana dan sekuat ini. Mereka mati karena mereka melihatnya bangkit. Menurut argumen ini, ya cuma kepastian sebagai saksi mata inilah yang bisa menjelaskan kenapa mereka mau menghadapi penderitaan dan kematian yang sebegitu mengerikannya. Dan ini bukan sekedar teori loh. Sejarah mencatat nasib tragis mereka. Petrus yang disalib terbalik, Bartolomeus yang dikuliti hidup-hidup, sampai Thomas yang ditikam. Penderitaan mereka ini mengubah argumen logis jadi sebuah kesaksian sejarah yang, ya, mengerikan. Kekuatan argumen ini tuh begitu meyakinkan, sampai-sampai para pemikir Kristen di zaman dulu memberinya nama formal, sebuah konsep yang punya bobot hukum dan historis yang kuat banget. Konsep ini dikenal sebagai kesaksian darah. Ini tuh prinsip hukum dan logika kuno. Kalau ada orang yang rela mati demi sebuah klaim, itu artinya dia benar-benar tulus sebagai saksi. Sederhananya, pengorbanan tertinggi adalah bukti keyakinan yang paling otentik. Dan ini bukan argumen modern yang baru dibikin kemarin sore ya. Argumen ini udah dipakai dari zaman gereja mula-mula oleh para pemikir hebat seperti Tertullianus buat membela keyakinan Kristen di hadapan Kekaisaran Romawi. Tertullianus merangkum seluruh ide ini dengan satu kalimat yang, nggak terlupakan. Mereka menyegel kesaksian mereka bukan dengan tinta, melainkan dengan darah mereka sendiri. Ini udah pernyataan final, mau dibantah pakai apa lagi kan? Jadi, apa dampak dari pengorbanan kuno ini? Ternyata, gemanya itu masih terasa sampai hari ini dan menciptakan sebuah warisan yang bertahan selama 2000 tahun. 2000 tahun lebih. Coba deh, renungkan rentang waktu itu. Sebuah gerakan global yang bisa bertahan selama ini, semuanya berawal dari kesaksian 12 orang biasa yang rela mati demi apa yang mereka lihat. Jadi, kenapa ini penting? Karena menurut argumen ini, darah para rasul itu ibarat benih bagi gereja yang bisa bertahan selama 2 milenium. Pengorbanan mereka itu bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, mereka mati dengan sebuah kepastian yang luar biasa dalam. Kematian mereka adalah sebuah proklamasi terakhir bahwa maut itu sendiri bukanlah akhir dari segalanya. Mereka mati karena mereka yakin seyakin-yakinnya kalau kematian sudah dikalahkan. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang provokatif.
Para rasul itu, mereka udah menyelesaikan perlombaan mereka, memberikan kesaksian dengan harga tertinggi. Obor itu udah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sekarang, pertanyaannya sampai ke kita, siapa saksi berikutnya?